Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firhan dengan NIM 0101181036 dengan program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah pemasaran. Langsung saja ke soal pertama, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan perdagangan ecer dan grosir. Usaha ecer memiliki kelebihan antara lain: 1. Modal yang diperlukan cukup kecil, namun keuntungan yang diperoleh cukup besar. 2. Strategisnya tempat usaha ecer. Mereka mendekatkan tempat wisata dengan tempat berkumpul konsumen seperti di dekat permukiman penduduk, terminal bus, atau kantor-kantor. 3. Hubungan antara pengecer dan pelanggan cukup dekat karena adanya komunikasi dua antara pelanggan dengan pengecer. Adapun kekurangan usaha ecer yaitu 1. Terkadang usaha ecer berskala kecil tidak memperhatikan aspek pengelolaan usahanya sehingga belum termanage dengan baik. 2. Administrasi atau pembukuan kurang atau bahkan tidak diperhatikan oleh pengecer sehingga terkadang uang atau modalnya habis tidak terlacak. 3. Promosi yang dilakukan minim sehingga kurang diketahui oleh konsumen. Sedangkan kelebihan dari pedagang grosir yaitu 1. Pemasukan yang diperoleh semakin besar dan pemasaran meluas karena menyediakan produk atau barang dengan harga yang lebih murah untuk para pedagang kecil dan retail. 2. Pedagang grosir dapat membantu mengatur keadaan stok barang serta dapat mengurangi risiko yang terjadi pada pemasok dan konsumen. 3. Pedagang grosir dapat memberikan informasi yang valid mengenai pesaing, harga, produk yang untuk produsen dan juga konsumen dengan tujuan agar penawaran dan permintaan tetap stabil. 4. Pelayanan yang dilakukan dengan tepat karena pedagang grosir menggunakan sistem software akuntansi. Dengan adanya software tersebut membantu semua hal seperti keuangan, informasi market, level barang, dan yang lainnya akan lebih mudah diupdate secara otomatis. Selain itu juga diberikan beberapa pelatihan, training, dan juga seminar tentang mengenai servis untuk mendirikan bisnis grosir. Selanjutnya, kekurangan pedagang grosir yaitu 1. Terkadang demi bisa menjaring pembeli lebih banyak, pengusaha grosir rela membanting harga produk sangat rendah. Perlu diperhatikan agar tetap rasional namun tidak merugikan penghasilan. Bersih. 2. Terkadang pengusaha grosir mengambil produk dalam jumlah banyak namun terlalu lama menumpuk di gudang dikarenakan tidak terlalu laku. 3. Pengusaha grosir harus bisa mengantisipasi dengan berjaga-jaga untuk produk yang mudah rusak. Faktor menyimpang yang tidak baik juga menjadi faktor yang menyebabkan penurunan kualitas produk tersebut walau masa kadaluarsa produk tersebut masih lama. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu contoh internal kontrol dalam organisasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran di perusahaan. 1. Pengendalian efektivitas program pemasaran untuk menilai efektivitas program atau rencana yang telah dibuat dan bila diperlukan penyempurnaan atau koreksi. 2. Pengendalian strategi pemasaran untuk menjamin bahwa tujuan, strategi dan sistem pemasaran perusahaan secara optimal diselaraskan dengan lingkungan pemasaran yang diramalkan nanti dan juga sekarang. 3. Pengendalian keuntungan dan rentabilitas usaha pemasaran untuk menentukan probabilitas yang sebenarnya mengenai produk perusahaan, wilayah, pangsa pasar, dan saluran niaga. 4. Pengendalian efisiensi pemasaran untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pemasaran seperti misalnya penjualan personal atau perorangan, periklanan, promosi, penjualan, dan distribusi. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga yaitu contoh dari pengendalian operasional, pengendalian profitabilitas, dan pengendalian strategi. Pengendalian operasional dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pemasaran seperti misalnya penjualan perorangan, periklanan, promosi, penjualan, dan distribusi. Dapat diwujudkan antara lain meliputi pembuatan struktur organisasi yang jelas, pembuatan job desk yang jelas, dan pemisahan tugas dan tanggung jawab antar bagian.
Selanjutnya, pengendalian profitabilitas untuk mengukur profitabilitas aktual berdasarkan berbagai produk, kelompok pelanggan, dan saluran perdagangan dan besarnya pemasaran. Contohnya, pengendalian profitabilitas ditanggung-jawabi oleh kontroler pemasaran, lalu dilakukan pemeriksaan keuntungan terhadap produk, wilayah pelanggan, segmen, trade, channel, lalu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan atau mengurangi pengeluaran. Selanjutnya, pengendalian strategi. Pengendalian strategi ini ditanggung-jawabi oleh top manajemen atau auditor pemasaran, lalu dilakukan audit pemasaran untuk menguji apakah perusahaan dapat mengejar peluang terbaik sehubungan dengan pasar, produk, dan saluran. Pertanyaan yang keempat yaitu, pentingkah audit pemasaran? Menurut saya, audit pemasaran itu penting untuk perusahaan karena dengan dilakukannya audit memungkinkan manajemen untuk melihat lebih jauh di luar ramalan penjualan, sales forecast, dan peramalan pangsa pasar, market share forecast, sehingga perusahaan kita bisa lebih berkembang daripada perusahaan yang tidak melakukan audit pemasaran. Audit pemasaran ini perlu dilakukan sekalipun perusahaan dalam keadaan stabil. Untuk tetap mengkondisikan perusahaan dalam keadaan stabil, maka sebelumnya perlu disepakati bersama dengan manajemen apakah saja indikator yang digunakan untuk mengklarifikasikan perusahaan sedang dikatakan berkinerja baik atau tidak. Selanjutnya ke pertanyaan kelima, sekaligus merupakan pertanyaan yang terakhir dalam UAS ini, yaitu, sudahkah produk Indonesia memasuki pasar global? Tentu sudah banyak produk lokal buatan Indonesia yang memasuki pasar global, diantaranya yaitu produk Indomie milik PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Produk Indomie diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Pasar ekspor utama Indofood termasuk Australia, Irak, Papua Nugini, Hong Kong, Timor Leste, Yordania, Arab Saudi, Amerika Serikat, Selandia Baru, Taiwan, dan negara-negara lain di Eropa, Afrika Timur Tengah, dan Asia. Berikut foto kemasan Indomie yang dipasarkan di negara Arab. Kemasan Indomie goreng di Arab dibuat dengan kesan lebih premium, dengan bahan kemasan yang berbeda dan tampilan yang mewah. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan UAS pemasaran sudah dijawab semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi pendengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.